Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulisa, NPM 1951030387, Prodi Akuntansi Syariah kelas B semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun laporan keuangan konsolidasi. Di sini saya sudah siapkan satu soal, yaitu pada 1 Januari 2021, PT Abadi mengakuisisi 85% saham kepemilikan PT Sukses Selalu senilai 850.000 dan kepentingan non pengendali sebesar 150.000. Saat itu nilai buku PT Sukses Selalu yaitu 800.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajah dan nilai buku pada merek dagang, hak paten, dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Merek dagang selisih 100.000 dengan sisa umur ekonomi 10 tahun, hak paten 35.000, peralatan 45.000, goodwill 20.000, dan jumlah selisih keseluruhan adalah 200.000. Selama tahun 2021, PT Sukses Selalu berhasil memperoleh laba sebesar 300.000 dan membagikan dividen tunai sebesar 90.000. Berikut ini neraca saldo PT Abadi dan PT Sukses Selalu per 31 Desember 2021. Dari neraca saldo ini dapat kita lihat bahwa investasi atas entitas anak di PT Abadi masih kosong. Kemudian untuk penghasilan dari entitas anak juga belum terisi atau masih tanda tanya ya teman-teman. Nah, berikut data transaksi jual beli persediaan PT Induk dan PT Anak. Transaksi hulu mendapatkan 150.000, realisasi 100.000 dan tersimpan 50.000. BPP sebesar 80.000, realisasi 50.000, tersimpan 30.000. Keuntungan 70.000, realisasi 50.000, tersimpan 20.000. Transaksi hilir, pendapatan sebesar 120.000, realisasi 80.000, tersimpan 40.000. BPP sebesar 60.000, realisasi 35.000, tersimpan 25.000. Keuntungan sebesar 60.000, realisasi 45.000, tersimpan 15.000. Berdasarkan data di atas, Anda diminta untuk 1. Berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Abadi per 31 Desember 2021? 2. Berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Sukses Selalu per 31 Desember 2021? 3. Buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. 4. Buatlah laporan keuangan konsolidasi yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Baik, untuk mengetahui bagaimana cara menyusun laporan keuangan konsolidasi, kita langsung buka saja ke Excel ya teman-teman. Di sini saya buka Excel. Nah, di sini saya sudah buat atau saya sudah masukkan akun yang terdapat dalam neraca saldo tadi, dan di sebelah kanan sini saya juga telah memasukkan tabel jual beli persediaan untuk transaksi hulu dan transaksi hilir ya. Di sini saya sudah masukkan dengan investasi dari entitas anak yang belum diketahui dan penghasilan dari entitas anak yang belum diketahui. Dapat kita lihat di sini, karena investasi dari entitas anak dan penghasilan dari entitas anak belum diketahui, membuat tabel debit dan kredit pada PT Abadi tidak sama atau tidak realis ya teman-teman. Nah, kita kembali ke sebelah kanan ini. Di sini saya sudah buat tabel nilai buku dan nilai wajar. Bagaimana cara menghitung nilai buku? Di sini ada 800.000 dan 1 juta. Nilai buku ini diperoleh dari soal tadi 800.000 dan nilai wajar juga diperoleh dari soal yaitu 850.000 tambah dengan 150 ya teman-teman. Dan di sini untuk nilai buku cara menentukannya untuk yang 85% kita hanya perlu mengalihkan nilai buku ini, kita kalikan dengan 85%, kemudian di sebelah sini juga sama, kita tinggal kalikan 800.000 dikalikan dengan 15%. Nah, untuk nilai wajar juga sama, kita tinggal kalikan saja 1 juta, kita kalikan dengan 85%. Kemudian di sini juga saya kalikan 1 juta ini, saya kalikan dengan 15%. Nah, setelah menghitung nilai buku, kita kembali lagi ke neraca saldo yang masih kosong. Di sini kita diminta untuk menghitung investasi dari entitas anak dan penghasilan dari entitas anak. Untuk mengetahui investasi dari entitas anak, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat tabel diferensial. Nah, ini saya sudah menyiapkan tabel diferensial. Saya sudah memasukkan akun-akun merek dagang, hak paten, peralatan, dan goodwill sudah saya pindahkan di sini selisihnya.
Kemudian di sini ada kolom alokasi selisih. Bagaimana cara menghitung kolom alokasi selisih? Yang pertama, kita tinggal kalikan saja nilai dari merek dagang, selisih merek dagang, kita kalikan dengan 85%. Nah, kemudian untuk yang ini juga sama, kita tinggal kalikan nilai merek dagang ini, kita kali dengan 15%. Selanjutnya sama ya teman-teman, kita hanya perlu mengalihkan 35.000 dari selisih hak paten dikali dengan 85%. Selanjutnya kita kalikan juga 35.000 dari hak paten. Selanjutnya kita kalikan juga 35.000 dari hak paten ini dengan 15%. Oke, untuk akun peralatan dan goodwill juga sama, kalian tinggal mengalihkan nilai selisih dengan 85% dan nilai selisih dengan 15% ya teman-teman. Nah, setelah menghitung jumlah alokasi selisih ini, maka di sini kita jumlahkan ya, di sini kita jumlahkan jumlah keseluruhan dari alokasi selisih untuk 85% dan untuk 15%. Selanjutnya di sini ada tabel sisa umur. Tabel sisa umur yang saya pindahkan dari tabel diferensial tadi, yaitu 10 tahun untuk merek dagang dan 5 tahun untuk peralatan. Di sini ada amortisasi selisih. Bagaimana cara menghitung amortisasi selisih? Menghitung amortisasi selisih, kita hanya perlu membagi nilai selisih ini, merek dagang, kita bagi dengan sisa umur yaitu 10 tahun. Berarti 100.000 kemudian kita bagi dengan 10 tahun. Hasilnya adalah 10.000, saya tulis di sini 10.000. Nah, selanjutnya untuk hak paten. Di sini selisihnya 35.000, sedangkan sisa umurnya tidak ada. Berarti tidak perlu diamortisasi atau kita anggap 0 saja. Akun-akun yang harus diamortisasi adalah akun-akun yang memiliki sisa umur ekonomi ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya di sini ada peralatan. Peralatan 45.000 dan sisa umur ekonomi 5 tahun. Kita hanya perlu bagi saja 45.000 kita bagi 5, hasilnya adalah 9.000. Nah, selanjutnya di sini ada induk dan non pengendali. Untuk induk, bagaimana cara mencarinya? Kita kalikan saja 10.000 dari hasil amortisasi selisih, kita kali dengan 85%. Selanjutnya ini juga sama, 9.000 kita kalikan dengan 85%. Di sini juga sama, kita kalikan 10.000, kita kali dengan 15% untuk non pengendali, dan kita juga kalikan 9.000 dengan 15%. Nah, jika sudah, maka kita tinggal jumlahkan saja tiap-tiap hasil dari kolom ini ke paling bawah ya teman-teman. Nah, setelah menyelesaikan tabel diferensial ini, kita belum mengetahui berapakah penghasilan dari entitas anak dan berapakah investasi dari entitas anak untuk PT Abadi. Selanjutnya, kita harus melakukan perhitungan laba. Di sini saya scroll ke bawah. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan tabel perhitungan laba. Di sini saya sudah tuliskan modal awal kita adalah 260.000. Ini sudah tertera di dalam soal ya teman-teman. Nah, di sini ada laba yang diakui, kemudian amortisasi merek dagang, kemudian amortisasi peralatan, hulu persediaan, dan hilir persediaan. Bagaimana cara menentukan laba yang diakui? Laba yang diakui ini untuk PT Abadi diperoleh dari modal awal kita sebesar 200.000 dikalikan dengan 85% untuk PT Abadi atau PT Induk. Untuk modal kita tinggal kalikan saja 260.000 ini saya kalikan dengan 15% dari PT non pengendali. Nah, selanjutnya amortisasi merek dagang. Kita hanya perlu memindahkan amortisasi yang telah kita hitung di sini, kita pindahkan saja atau kita input ke dalam sini. Di sini sudah saya input ya teman-teman. Kalau kalian mengerjakan, nanti kalian tinggal pindahkan saja ini ke sini. Caranya kalian tinggal masukkan saja, kalian klik amortisasi untuk induk 8.500. Kemudian untuk non pengendali juga sama, kalian tinggal pindahkan saja di sini. Nah, jika sudah, lakukan juga hal yang sama untuk amortisasi peralatan. Selanjutnya hulu persediaan. Hulu persediaan kita tinggal pindahkan saja dari data atau dari tabel jual beli persediaan yang ada. Kita lihat di sini untuk hulu persediaan, kita hanya tinggal pindahkan di sini hulu persediaan.
sebesar 20.000 saya pindahkan. Selanjutnya hilir persediaan juga sama ya teman-teman, kalian tinggal pindahkan saja dari hilir persediaan, yaitu hilir persediaan tadi sebesar, kita lihat ya teman-teman, angka untuk hilir persediaan saya lihat di sini, saya scroll ke atas, kita lihat di sini hilir persediaan. Nah, di sini hilir persediaan adalah 15.000, kemudian kita kalikan dengan 80. Nah, kemudian kita kalikan dengan 85%. Nah, selanjutnya untuk PT non pengendali juga sama ya teman-teman, kita tinggal masukkan saja yaitu 15.000 tadi, kita kalikan dengan 15% untuk PT non pengendali. Nah, jika sudah selesai, untuk laba yang dibagikan merupakan hasil penjumlahan dari 221, kemudian kita kurangi dengan 8.500, kemudian kita kurangi dengan 7.500, kemudian kita kurangi lagi, dan kita kurangi sampai yang paling bawah. Nah, jika sudah, untuk yang PT non pengendali juga sama, kita hanya perlu menjumlahkannya saja, 39.000, kita kurangi dengan amortisasi merek dagang, kemudian kita kurangi dengan amortisasi peralatan, kemudian kita kurangi dengan hilir persediaan. Nah, jika sudah melakukan perhitungan laba, di sini kita sudah mendapatkan labanya ya teman-teman, atau hasil dari investasi entitas anak ya teman-teman, laba dari investasi entitas anak. Tapi kita belum mengetahui berapa investasi dari entitas anak. Selanjutnya kita masuk ke tabel menghitung nilai investasi atas PT anak ya. Di sini saya juga sudah siapkan tabelnya, saya bold saja. Sengaja saya pindahkan saldo awal atau nilai wajar dan dividen ini ke dalam Excel untuk mempersingkat durasi video penjelasan kita ya. Nah, selanjutnya di sini menghitung nilai investasi atas PT anak. Kita sama saja ya teman-teman, kita tinggal kalikan saja 1 juta, kemudian kita kalikan dengan 85% untuk induk, sama kita kalikan 1 untuk non pengendali, 1 juta kita kalikan dengan 15%. Nah, sehingga kita sudah memperoleh hasil ini. Laba yang dibagikan 172.100 itu diperoleh dari hasil perhitungan laba ya teman-teman. Di sini ada laba yang dibagikan, saya masukkan saja, kemudian di sini agar kalian bisa lihat, saya bold dulu. Kita tinggal pindahkan saja nilai ini. Nah, untuk PT non pengendali juga sama, kita tinggal pindahkan hasil dari laba dibagikan pada PT non pengendali 33.900, kita pindahkan ke sini. Selanjutnya adalah dividen. Cara menghitung dividen, kita hanya perlu mengalikan jumlah dividen yang ada atau jumlah keseluruhan dividen yaitu 90.000, kemudian kita kalikan dengan 85% untuk induk, dan untuk non pengendali juga sama, kita kalikan 90.000 ini dengan 15% pada non pengendali. Nah, jika kita sudah dapatkan semua hasilnya, kemudian di sini ada saldo investasi per 31 Desember. Saldo investasi per 31 Desember diperoleh dari saldo awal, kemudian ditambah laba yang dibagikan dan dikurangi dividen untuk nilai induk. Sama, kita jumlahkan saja keseluruhannya. Untuk PT non pengendali juga sama, kita tinggal menjumlahkannya. Selanjutnya, sebelum kita beralih ke neraca saldo lagi untuk menginput data laba yang dibagikan dan saldo investasi, kita melihat dulu cara pengecekan saldo investasi. Nah, di sini saya sudah buatkan tabel pengecekan saldo investasi terdiri dari akun ekuitas, saldo investasi, diferensial, laba, dan dividen. Di sini, ekuitas ini kita peroleh dari saldo investasi per 31 Desember yang telah kita hitung di tabel menghitung nilai investasi atas PT anak ya teman-teman, yaitu 945.600 untuk induk dan 170.400 untuk non pengendali. Ini sudah saya input. Selanjutnya saldo investasi. Saldo investasi di sini adalah 680 dan 120. Ini kita peroleh dari nilai buku 800.000 yang dikalikan dengan 85%, atau kita tinggal pindahkan saja dari
nilai buku ini ya teman-teman, yang bagian 85% untuk 85%-nya. Kemudian di sini juga sama, kita tinggal pindahkan saja yang bagian 15%-nya. Nah, diferensial ini 170 dan 30.000 di mana saya memperolehnya? Jadi, diferensial ini saya peroleh dari sini ya teman-teman, alokasi selisih yang sudah kita hitung pada tabel diferensial tadi. Di sini ada 170 dan 30.000. Kita hanya tinggal input. Untuk 85% kita pindahkan ke bagian yang 85%, dan begitu selanjutnya untuk yang 15% juga sama, kita tinggal pindahkan ke bagian 15%. Nah, setelah itu kita tinggal jumlahkan saja. Ekuitas ini kita kurangi dengan saldo investasi dan saldo diferensial. Nah, di sini saya sudah jumlahkan dengan hasil nilai sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah kita kurangi lagi mereka dengan laba. Nah, dari nilai ini saya sudah masukkan laba yang dibagikan. Laba yang dibagikan adalah laba yang telah kita hitung tadi pada perhitungan laba. Di sini 172.100 untuk PT Abadi dan 33.900 untuk PT non pengendali yang sudah saya input di sini. Selanjutnya kita kurangi saja dengan dividen. Dividen juga sama ya teman-teman, kita hanya tinggal pindahkan dividen yang ada pada perhitungan nilai investasi anak. 85% untuk induk, kemudian 15% untuk PT non pengendali. Setelah kita masukkan laba yang dibagikan 172.100 dan 33.900, kita tinggal kurangi saja 95.600, kita kurangi dengan 172.100, kemudian hasilnya adalah 76.000, dan yang selanjutnya sama 20.400, kita kurangi dengan 33.900, hasilnya adalah 13.500. Kemudian kita kurangi lagi dengan nilai dividen ya teman-teman, sehingga hasilnya adalah 0,0. Nah, setelah melakukan pengecekan saldo, kita kembali lagi ke neraca saldo yang awal tadi ya teman-teman. Di sini nilai investasi dari entitas anak sudah kita hitung dan sudah kita temukan. Kita input saja di sini investasi. Nah, saldo investasinya sebesar 945.600. Kemudian untuk penghasilan dari entitas anaknya juga saya masukkan saja. Kita buktikan ya teman-teman, kalau perhitungan kita benar maka neraca saldo kita akan balance. Nah, kita lihat di sini jumlah debit dan kredit pada PT Abadi itu sudah balance ya teman-teman, sama-sama di angka 2.397.700, dan untuk di kredit juga sama. Nah, kalau neraca saldo kita sudah balance, maka perhitungan kita sudah bisa dianggap benar atau memang sudah benar ya hasil hitungan kita. Setelah menghitung neraca saldo, kita kembali lagi ke soal nomor 3, yaitu membuat jurnal eliminasi. Oke, di sini saya sudah buat tabel atau jurnal eliminasinya ya teman-teman. Di sini ada akun debit kredit. Oke, di sini sudah saya input. Sebenarnya di jurnal eliminasi ini kita hanya perlu memindahkan nilai-nilai yang terdapat pada akun di neraca saldo ya. Di sini untuk saham biasa saya masukkan saja input di sini. Kita ke atas, kita cari di neraca saldo bagian saham biasa. Kita lihat di sini 350, kemudian kita input. Selanjutnya juga sama, kita masukkan untuk bagian agio sahamnya. Kita cari agio saham. Oke, ini agio saham. Kita input juga. Kemudian yang laba ditahan juga sama ya teman-teman, kita tinggal input saja dari neraca saldo yang sudah kita buat pada template. Nah, investasi dari PT Sukses Selalu ya. Nah, caranya untuk investasi PT Sukses Selalu itu kita tinggal input saja nilai yang terdapat pada perhitungan nilai buku dan nilai logat di bagian 680, karena PT Sukses Selalu merupakan PT induk yang presentasinya sebesar 85%. Nah, sudah saya masukkan. Kemudian juga untuk kepentingan non pengendalinya atau untuk PT
entitas anaknya juga sama ya teman-teman, kita masukkan saja yang di bagian tadi di nilai buku dan nilai wajar di bagian yang 15%-nya. Setelah itu di sini ada hak paten, kemudian merek dagang, peralatan, dan goodwill. Ini juga sama, kita tinggal masukkan saja akun angka yang terdapat dalam hak paten, peralatan, dan juga goodwill ya. Di sini saya hapus dulu. Nah, biar kalian tahu saya ambil dari mana. Di sini merek dagang, kita klik saja, kita cari di sini di atas merek dagang. Ini kita pindahkan dari tabel diferensial saja ya teman-teman. Di sini ada 100.000. Kemudian saya input. Yang selanjutnya adalah hak paten, juga sama, kita cari di tabel diferensial untuk hak paten. Kemudian saya input. Selanjutnya itu peralatan, juga sama, kita cari peralatan di sini, kita input. Selanjutnya goodwill juga kita cari lagi di tabel diferensial goodwill, kemudian input ke jurnal eliminasi. Nah, selanjutnya adalah investasi atas PT Sukses Selalu. Di sini kita tinggal memasukkan angka yang terdapat di dalam selisih dari tabel diferensial ini. Yang pertama kita masukkan dulu untuk 170.000 karena yang pertama itu adalah persentase atau dari PT induknya atau PT Abadi ya teman-teman. Saya input. Yang selanjutnya juga sama, kita tinggal pindahkan yang bagian 15%-nya untuk PT non pengendali atau selanjutnya. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya di sini ada untuk akun beban penyusutan, merek dagang, beban penyusutan peralatan. Kalian hanya perlu pindahkan saja akun ini. Kalian hanya perlu memindahkan saja nilai yang ada di dalam beban penyusutan merek dagang pada neraca saldo ke dalam jurnal eliminasi. Di sini saya sudah pindahkan atau saya sudah inputkan ya teman-teman. Selanjutnya untuk laba atas PT anak juga sama, kalian hanya perlu memasukkan saja. Nah, jika sudah masukkan semua angka pada jurnal eliminasi atau sudah kalian input semua, selanjutnya kita ke soal. Selanjutnya kita membuat kertas kerja worksheet ya. Kertas kerja worksheet ini nanti akan kita pakai untuk membuat laporan ya. Laporannya tadi ada laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Oke, di sini kita membuat kertas kerja worksheet. Nah, untuk yang pertama ini ada PT Abadi dan PT Sukses Selalu. Ini merupakan akun-akun yang ada di sini. Akunnya sama dengan akun-akun yang ada pada neraca saldo yang ada di dalam soal ya teman-teman. Nah, kita tadi sudah menghitung investasi dari entitas anak dan penghasilan dari entitas anak sehingga membuat neraca saldo kita sudah balance untuk PT Abadi ya. Kemudian untuk PT Sukses Selalu juga sudah balance. Nah, di kertas kerja worksheet ini saya hanya memindahkan atau mengcopy paste bagian neraca saldo PT Abadi dan PT Sukses Selalu yang ada ikan dengan ini ya teman-teman, akun yang pertama yaitu akun kas. Sini akun kasnya saya isi, kemudian saya hanya perlu menginput dari neraca saldo saja ya untuk PT Abadi. Nah, saya masukkan di sini. Kemudian untuk PT Sukses Selalu juga sama, saya input di sini untuk membuktikan kalau saya benar-benar hanya mengcopy paste saja atau menginput ulang. Nah, sudah. Untuk akun-akun yang lain, investasi dari entitas anak, kemudian merek dagang, hak paten, peralatan, dan goodwill, itu sama, kalian hanya perlu mengcopy paste dari neraca saldo saja untuk PT Abadi dan PT Sukses Selalu. Selanjutnya adalah jurnal eliminasi. Untuk jurnal eliminasi sebenarnya juga sama, saya hanya memindahkan data-data atau akun ini saya masukkan angkanya berdasarkan jurnal eliminasi yang sudah kita buat tadi. Benar-benar hanya saya copy paste saja teman-teman. Nanti untuk kalian yang ingin mengerjakannya, kalian hanya perlu memindahkan nilai-nilai yang ada dalam jurnal eliminasi ini, kalian pindahkan ke kertas kerja worksheet bagian jurnal eliminasi. Benar-benar sama ya teman-teman. Kalau kalian tidak percaya ini saya hanya copy paste, bisa kita lihat di sini teman-teman.
Ini jumlah debit di jurnal eliminasi pada kertas kerja worksheet adalah 1.585.000, dan untuk jurnal eliminasi juga sama ya teman-teman, di sini 1.855.000, begitu juga untuk bagian kreditnya sama. Baik, tapi saya akan contohkan untuk beberapa akun di sini. Ini saya masukkan untuk akun investasi dari entitas anak 76.000. Kenapa bisa 76.500? Sedangkan di sini kita harus memasukkannya. Oke, pertama itu adalah KBK. Saya akan coba untuk beri satu contoh atau beberapa contoh saya masukkannya. Di sini adalah akun investasi dari entitas anak. Kita lihat, kita masukkan dari jurnal eliminasi ya teman-teman. Nah, kita lihat investasi atas PT Sukses Selalu atau entitas anak adalah 76.500, kemudian saya enter di sini. Nah, selanjutnya juga ini akun yang selanjutnya adalah merek dagang 100.000. Merek dagang juga kita peroleh saja dari jurnal eliminasi, kita cari merek dagang di sini. Nah, ini merek dagang. Nah, ini dia merek dagang yang teman-teman, yang tadi adalah bulan penyusutan merek dagang. Kita ikut. Nah, selanjutnya yang ini juga sama, paten kita input saja dari soal atau dari jurnal eliminasi. Ini merek dagang, ini hanya ini beban penyusutannya, kemudian merek dagangnya di sini ya. Kita input paten. Selanjutnya sama untuk peralatan juga kita input saja. Ini peralatan, kemudian kita input. Yang terakhir adalah profil. Ya, input lagi dari sini. Selesai. Nah, setelah selesai, nah saya sudah contohkan beberapa. Untuk akun-akun yang lainnya juga sama. Kalian tinggal lihat akun di sini, kemudian kalian cari di jurnal eliminasi yang sudah kita buat tadi, kemudian kalian tinggal pindahkan angkanya ke jurnal eliminasi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal konsolidasi. Untuk jurnal konsolidasi ini berbeda ya teman-teman, kita tidak bisa langsung copy paste saja. Di sini jurnal konsolidasi, bagaimana cara menghitung jurnal konsolidasi? Kalian hanya perlu menjumlahkan. Untuk kas misalkan kalian hanya perlu menjumlahkan debit dari PT Abadi, kemudian kalian lihat di PT Sukses Selalu, kalau dia sama-sama debit maka kalian tambahkan. Kalian lihat di jurnal eliminasi tidak ada atau kosong, tidak ada kasnya, kemudian nah hasil dari penjumlahan tersebut merupakan akun dari jurnal konsolidasi. Apabila mereka sama-sama di debit, kalian juga masukkan di debit. Namun kalau sama-sama di kredit, kalian juga inputnya ke kredit ya teman-teman. Di sini saya contohkan lagi untuk akun persediaan. Akun persediaan juga sama, kita input bagian debit. Kemudian di sini kita lihat tidak ada akun persediaan ini isinya pada PT Sukses Selalu, namun ada pada jurnal eliminasi di bagian kredit. Debit ke kredit artinya kita tinggal kurangi saja. Kita kurangi dengan kredit di jurnal eliminasi. Nah, hasilnya adalah debit 265.000. Nah, kalau kita kurangi, misalkan persediaan ini lebih kecil nilainya daripada persediaan yang ada di bagian kredit di jurnal eliminasi, artinya hasilnya adalah minus, kita letakkan di bagian kredit dan minus. Nah, untuk akun-akun yang lain juga sama. Di sini saya contohkan yang akunnya masuk ke dalam akun kredit. Nah, akunnya yang masuk ke dalam akun kredit ini adalah akun hutang usaha. Jadi kita lihat hutang usaha untuk PT Abadi di bagian kredit, kemudian saya tambah dengan hutang usaha yang di bagian kreditnya PT Sukses Selalu, saya tambahkan saja. Nah, hasilnya juga di kredit ya. Kalau di sini kredit dan di sini juga kredit, maka kita inputnya ke jurnal konsolidasi adalah kredit juga. Nah, setelah itu kita masukkan, yang saya contohkan lagi yang ini yang ada debit dan kreditnya untuk beban pokok penjualan. Di beban pokok penjualan ini saya masukkan di sini jurnal konsolidasinya. Kita
kita lihat di awal sekali dia beban pokok penjualannya ada di sebelah debit, kemudian saya tambahkan dengan debit juga di PT Sukses Selalu, kemudian di sini di jurnal eliminasi ternyata beban pokok penjualan ada di sebelah kredit, maka kita kurangi saja di sini. Nah, hasilnya merupakan jurnal konsolidasi. Kalian hitung semua atau pindahkan sampai semua akun ini sudah terisi ya teman-teman. Nah, untuk membuktikan bahwa perhitungan kalian benar, nanti kalian jumlahkan saja. Kalau sudah balance berarti hasilnya sudah benar. Nah, ketika kita sudah selesai membuat kertas kerja atau worksheet ini, selanjutnya kita langsung bisa menyusun laporan. Yang pertama di sini adalah laporan laba rugi. Di sini saya sudah buat laporan laba rugi konsolidasi PT Anak dan entitas. Di sini saya sudah buat laporan laba rugi PT Abadi dan PT Entitas Anak per 31 Desember 2021 ya. Saya sudah buat akun-akunnya dan saya sudah input nilainya, tapi ini saya hapus lagi ya teman-teman biar kalian bisa tahu saya dapat dari mana. Nih, penjualan saya peroleh dari jurnal atau kertas kerja worksheet ini. Dari kertas kerja worksheet kita pindahkan yang di bagian jurnal konsolidasi atau yang telah kita hitung jumlahnya tadi ya. Nah, selanjutnya juga sama untuk beban pokok penjualan, juga kita tinggal pindahkan saja akun yang terdapat dalam kertas kerja worksheet. Nah, di sini kita lihat beban pokok penjualan kertas kerja worksheet ini aja. Tapi ingat ya teman-teman, yang dipindahkan adalah yang di bagian jurnal konsolidasi. Kemudian cara menghitung laba kotornya kita tinggal jumlahkan saja atau kurangi. Penjualan kita kurangi dengan beban pokok penjualan, hasilnya adalah 445.000 yang merupakan laba kotor. Selanjutnya kita diminta untuk menghitung laba bersihnya. Di sini ada beban penyusutan. Beban penyusutan juga sama, kita tinggal pindahkan saja nilai yang sudah ada di dalam. Nah, ini ada beban penyusutan, kita pindahkan saja yang di bagian jurnal konsolidasinya. Nah, diperoleh hasil 219.000, kemudian kita tinggal hitung saja laba kotor, kita kurangi dengan beban penyusutan, hasilnya adalah laba bersih konsolidasi. Kemudian di sini ada pendapatan dan pengendali, kita cari di jurnal atau di kertas kerja worksheet ini pendapatan dan pengendali. Di sini ada pendapatan dan pengendali, kita pindahkan yang di bagian jurnal konsolidasinya. Nah, setelah kita peroleh pendapatan dan pengendali, kita diminta untuk menghitung laba bersih dari entitas pengendalinya. Nah, laba bersih dari entitas non pengendali ini kita peroleh dari 226.000 atau laba bersih konsolidasi dikurangi dengan pendapatan non pengendali, maka hasilnya adalah laba bersih entitas pengendali. Selanjutnya kita setelah membuat laporan laba rugi konsolidasi, selanjutnya kita diminta untuk membuat laporan perubahan modal PT Abadi dan entitas anak per 31 Desember 2021. Yang pertama ada saham biasa, kita juga sama, kita hanya tinggal input saja di bagian saham biasa. Ini saham biasa di bagian jurnal konsolidasinya ya. Saham biasa enter. Nah, kemudian untuk agio saham juga sama, kita tinggal pindahkan saja bagian agio sahamnya. Saham biasa itu dan agio saham itu tadi saya taruhnya berurutan, berarti ini adalah agio saham. Kemudian untuk laba ditahan juga sama, kita pindahkan saja. Di sini saya taruh berurutan ya teman-teman, saham biasa, agio saham, kemudian laba ditahan tadi. Jadi ini 80.000 ini adalah laba ditahan. Nah, kemudian laba di tahun 2021, dimana kita melihat laba di tahun 2021. Laba di tahun 2021 itu diperoleh dari, saya hapus dulu, kita lihat ke atas ini jurnal, kita lihat di jurnal laba di tahun 2021 adalah ini ya teman-teman, kita tinggal masukkan saja dari sini dari perhitungan laba rugi tadi. Nah, setelah itu
dividen di tahun 2021 adalah 150. Itu juga sama, kita tinggal pindahkan saja. Dividen saya lihat di sini, dividen dan dividennya dividen. Saya hapus dulu. Adalah mencari dividen kita tinggal scroll saja ke atas. Nah, kita cari ya teman-teman di sini. Nah, dividen itu merupakan nilai dari, nah ini dia ada di bagian paling bawah, jurnal konsolidasi di kertas kerja worksheet itu ada dividen, kita masukkan saja. Nah, setelah itu kita tinggal memasukkan saldo laba per 31 Desember 2021. Nah, jadi saldo laba per 31 Desember ini kita peroleh dari perhitungan laba ditahan, kita tambah dengan laba di tahun 2021, kemudian kita kurangi dengan nilai dividen, maka hasilnya merupakan saldo laba per 31 Desember 2021. Kemudian di sini ada modal kepentingan pengendali. Modal kepentingan pengendali kita peroleh dari perhitungan diperoleh dari perhitungan saham biasa, kita jumlahkan dengan asil saham, kemudian kita jumlahkan dengan saldo laba per 31 Desember 2021. Hasilnya adalah modal kepentingan pengendali. Nah, kepentingan non pengendali di sini kita tinggal pindahkan saja. Kita tinggal input saja nilai yang ada pada kertas kerja worksheet di bagian kepentingan non pengendali. Kita lihat di sini kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali ini kita lihat, kita masukkan yang bagian jurnal konsolidasinya. Nah, setelah itu kita tinggal kurangi saja ya teman-teman. Kita kurangi saja di sini. Nah, jadi 140. Nah, setelah kita memasukkan kepentingan non pengendali di sini, kita tinggal jumlahkan saja modal kepentingan pengendali, kita tambahkan dengan kepentingan non pengendali, hasilnya adalah modal 31 Desember 2021. Setelah membuat laporan perubahan modal, selanjutnya kita diminta untuk membuat laporan posisi keuangan yang terakhir ya teman-teman. Ini laporan posisi keuangan. Cara menghitung laporan posisi keuangan juga sama. Di sini saya sudah buatkan tabel. Kemudian dengan akun-akun untuk laporan posisi keuangan itu ada aset lancar dan kewajiban ya. Aset lancar terdiri dari kas dan persediaan. Kemudian di sini ada aset tetap, merek dagang, hak paten, peralatan dan goodwill. Untuk kewajibannya ada hutang usaha. Nah, kita tinggal pindahkan saja. Kas ini saya pindahkan dari jurnal yang ada di sini teman-teman. Kita lihat jurnal di kertas kerja worksheet ini, bagian kas. Kemudian kita cari, kita input ya di bagian jurnal konsolidasinya. Kemudian untuk persediaan juga sama, kita tinggal masukkan saja persediaan yang sudah kita hitung di worksheet bagian jurnal konsolidasi. Selanjutnya adalah total aset lancar. Total aset lancar itu diperoleh dari penjumlahan kas ditambah dengan persediaan, maka hasilnya adalah total aset lancar. Kemudian kita input aset tetap, ini juga sama ya teman-teman, kita tinggal masukkan saja berdasarkan kertas kerja worksheet untuk bagian merek dagang. Di sini kita lihat di kertas kerja worksheet merek dagang, ini dia merek dagang, kita cari di bagian jurnal konsolidasinya, kemudian kita input. Sama untuk hak paten juga kita cari sini hak paten, kemudian kita bagian ke jurnal konsolidasi, kemudian input. Selanjutnya peralatan juga sama, kita ke atas cari bagian peralatan ke jurnal konsolidasinya, kemudian input.
Untuk goodwill juga sama, kita cari ke atas goodwill, kemudian kita input. Nah, setelah menginput semua nilai-nilai tersebut, maka kita diminta untuk mencari total aset tetap. Total aset tetap itu berarti merek dagang kita jumlahkan dengan hak paten, kemudian kita jumlahkan lagi dengan peralatan, dan kita jumlahkan dengan goodwill. Totalnya merupakan total aset tetap. Nah, untuk memperoleh total aset keseluruhan aset, kita hanya perlu menambahkan total aset lancar, kita tambahkan dengan total aset tetap. Hasilnya adalah total keseluruhan aset. Selanjutnya untuk bagian kewajiban juga sama, kita tinggal input nilai yang terdapat dalam kertas kerja worksheet. Itu di bagian hutang usaha ya teman-teman, kita masukkan di sini, kita cari di bagian jurnal konsolidasinya. Oke, kita masukkan. Nah, setelah itu modal per 31 Desember. Modal per 31 Desember ini kita masukkan dari perhitungan modal yang sudah kita hitung tadi. Tadi kan kita sudah membuat ya laporan di sini, laporan perubahan modal. Jadi modal per 31 Desember kita peroleh dari hasil akhir laporan perubahan modal. Nah, setelah itu total kewajibannya adalah kita tinggal jumlahkan saja hutang usaha, kita tambah dengan modal per 31 Desember 2021. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.